wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan podcast berjudul apa kawan? Peran perempuan dalam penerapan Pancasila mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sebelum itu, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendoakan korban Palestina saudara kita sebagai bentuk dukungan kita sebagai mahasiswa atau masyarakat dan rakyat Indonesia kepada Palestina. Berdoa dimulai. Selesai, tanpa lama-lama menunggu waktu lagi, marilah podcast ini kita mulai. Baik, sahabat-sahabat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan para mahasiswa UNIS Tangerang, yaitu tentang berbagai isu seputar kehidupan masyarakat, terutama kaitannya dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Hadir bersama saya di sini ada 3 orang mahasiswa. Yang pertama adalah Ertina, yang kedua Farid, Saya Imai. Ini nanti akan menjadi narasumber dari diskusi kita, yaitu yang bertopik tentang peranan perempuan dalam penerapan Pancasila mewujudkan kesetaraan gender dan juga keadilan sosial. Oke, jadi ada beberapa pokok penting di sana. Ada peranan perempuan, terus kemudian penerapan Pancasila menuju ke keadilan sosial dan kesetaraan gender. Kita tahu bahwa perempuan itu pastilah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupannya. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa ada perempuan, itu pasti. Tapi dalam realitasnya kita tahu bahwa perempuan itu seringkali dimarginalkan, bahkan seringkali dihinakan. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu itu perempuan sering ditempatkan di sudut-sudut atau di tempat-tempat yang tidak memiliki harga diri, diperjualbelikan, dijadikan budak biasa nafsu. Bahkan di zaman sebelum Islam disiarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita tahu bahwa di tanah Mekah itu perempuan yang lahir itu dianggap sebagai aib. Perempuan lahir dianggap sebagai aib, sehingga seorang ayah akan sangat malu kalau sampai melahirkan perempuan. Makanya disebut sebagai zaman jahiliyah. Dia sendiri lahir dari perempuan, dia sendiri membutuhkan perempuan, tapi perempuan malah dibunuh. Kalau perempuannya habis kan dia otomatis juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau perempuannya habis otomatis dia nggak bisa lagi punya istri. Iya kan, itulah makanya disebut sebagai zaman jahiliyah, artinya zaman yang penuh dengan kebodohan, otaknya songsang melengahkan. Dan itu kemudian berlanjut sampai kepada kita tahu zaman Kartini. Zaman Kartini kan perempuan juga tidak boleh atau tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, ya kan? Kartini sampai ngumpet-ngumpet kirim surat kepada temannya Abendanon untuk curhat bagaimana kondisi perempuan, ya. Terus maka ketika zaman sudah berganti, yaitu zaman modern katakan, malah perempuan itu sudah memiliki kesetaraan gender, malah jadi kebablasan, di mana perempuan malah merasa bahwa peranannya tidak sama dengan laki-laki. Perempuan jadi nggak mau mengandung, nggak mau ngelawatin anak, dan mau mengerjakan apa saja yang dikerjakan laki-laki. Ya sebenarnya perempuan dan laki-laki itu kan setara kedudukannya, sama dengan tangan kanan dan tangan kiri. Tidak ada yang lebih penting, semuanya sama-sama penting, gitu kan. Tidak ada salah satu akan menyebabkan kehancuran dunia. Oleh karena itulah kaitannya dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, kita ingin melihat pandangan dari mahasiswa. Ini masuk Gen Z kan ya? Iya betul, kita Gen Z. Udah berapa kali mau pemilu? Aku baru nanti tahun depan. Iya, sama aku juga. Sama. Oh ya, berarti ini benar-benar pure masih generasi yang baru pertama kali
akan melakukan pemilihan. Gen Z ini berdasarkan statistik jumlahnya luar biasa, yaitu sebanyak 56% dari jumlah pemilih. Jadi luar biasa. Oleh karena itu suara kalian jangan sampai disalah manfaatkan oleh orang-orang yang oknum-oknum yang mencari kekuasaan saja. Jangan sampai diperdayakan, jangan sampai kita menjadi salah milih. Oke, kembali kepada pokok semula. Jadi kita ingin melihat peranan perempuan. Kalau menurut Artina, peranan perempuan zaman sekarang di Indonesia gimana ya? Kayaknya. Peranan perempuan sekarang, mungkin udah lebih stand kali ya, Bah, dari laki-laki. Jadi nggak yang terlalu mau yang bisa dibodoh-bodohin gitu. Terus sekarang juga perempuan jauh lebih bisa lah ngimbangin kalau di pekerjaan gitu, mau itu pekerjaan laki-laki sekalipun perempuan bisa ngerjainnya gitu, Bah. Jadi nggak semua harus laki-laki. Misalnya apa? Kayak contoh pekerjaan yang gitu. enggak, Bah, yang di kantoran ya mungkin, Bah, yang kayak kualifikasinya laki-laki nih, tapi kita coba dulu perempuan Apa yang bisa kayak staff gitu, staff biasanya tuh di kantor, misalkan di info locker itu biasanya tuh Kalau lebih staff banyak biasanya laki-laki. perempuan, kan tadi disebutkan harus pekerjaan laki-laki, tapi sekarang dikerjakan oleh perempuan. Sebenarnya lebih ke pekerjaan yang ada di posisi gudang yang biasanya rata-rata butuh tenaga laki-laki aja gitu, tapi sebenarnya tenaga perempuan juga Dibutuhkan di situ bisa. sebagai Di gudang mungkin itu perempuan suruh ngangkat-ngangkat barang gitu. enggak, kadang kan kalau di gudang itu kita tugasnya untuk pencatatan, Mbak, gitu. Iya, Jadi gimana fokusnya kita untuk perhitungan segala macam gitu. Jadi kadang perusahaan itu lebih mengutamakan peran laki-laki untuk di posisi gudang. Sebenarnya untuk perempuan sendiri juga bisa. Ya kalau cuma nyatet sih bisa, perempuan dulu. Tapi kalau misalnya ngangkat barang, Iya, itu untuk kamu ngangkat mesin giling itu kan nggak kuat. iya. Ya, pasti harus. Lagi-lagi ya. iya. Terus apa lagi dalam kehidupan masyarakat, gimana kehidupan perempuan sekarang di Indonesia? Apa ya? Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang sih menurut saya itu yang masih jadi tantangan kita sebagai rakyat Indonesia itu mungkin ada di stereotipnya kali ya, stereotip dari masyarakat dan juga mungkin para orang-orang tua zaman dahulu gitu. Seperti misalkan dalam hal kita ambil dari contoh lingkup yang kecil dulu ya, lingkup yang memang dari contoh keluarga gitu ya. Seharusnya kan dalam membangun rumah tangga itu antara pihak laki-laki dan perempuan itu memiliki peranan yang setara atau sama terkait ini bukan hanya tentang pekerjaan rumah tapi juga merawat anak gitu ya kan, karena kan peranan perempuan dalam hal berumah tangga itu hanya sekedar melahirkan dan juga menyusui. Untuk pekerjaan rumah tangga itu seharusnya saya sih kurang setuju kalau itu menjadi pekerjaan wajib seorang perempuan gitu. Dan peranan perempuan dalam keluarga ini dalam era sekarang ini nih yang memang terlalu nggak ada boundaries gitu loh, nggak ada dinding antara dunia luar sana gitu. Jadi kan kayak sekarang ini nih anak-anak sekolah aja kita cuman belajar pendidikan Pancasila, tapi mungkin di zaman Pak Abdillah sendiri itu dulu ini ya Mbak ya, harus disuruh ngapal 36 butir tentang Pancasila gitu ya Mbak ya. Pancasilanya lebih ini ya Mbak ya, lebih dipelajarinya lebih dalam ya Mbak ya. Zaman Orde Baru itu Pancasila itu dijabarkan. Iya. Sila pertama ada berapa butir? Ada berapa butir? Ada berapa butir? Betul. Itu, Nah, ya sebenarnya ada baiknya juga, karena kadang-kadang orang suka bingung sila pertama penerapannya kayak apa aja. iya betul seperti itu. Yang dijabarkan jadi 5. Nah, penjabaran itu yang kurang dipelajari di sekolah-sekolah sekarang. Maka dari itu peranan perempuan ini nih dari lingkup rumah tangga dulu kayak sebagai ibu kan dia bisa yang memberi
dinding lah untuk anak-anaknya sendiri supaya pada saat dia keluar di dunia luar dia punya rasa sikap cinta tanah air gitu loh. Karena sekarang menurut saya Pancasila itu harus dipelajari seperti ilmu agama gitu. Jadi memang itu penting, sama pentingnya dengan ilmu kita belajar agama itu sendiri gitu. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, berapa kali kamu dapat pendidikan Pancasila? Di satu perguruan tinggi aja cuma 1 semester. Iya betul. 1 semester. Dulu waktu di SMK atau di SMA berapa? 1 juga sekali doang. Jadi dalam 1 minggu cuma 1 kali pertemuan untuk pembahasan Pancasila. Dan itu pun cuma kayak 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Cukup itu. Cukupin sih gurunya. Itu sih juga kembali juga kepada metodologi yang diterapkan. Iya, betul. Pengajarannya. Kalau biasanya mungkin walaupun cuma 1 jam tapi mampu menjabarkan secara baik, ya mungkin ada manfaatnya. Itu kalau misalnya cuma suruh ngapal sila pertama ketuhanan, butirnya ini ya kalian penghafal. Menurut Ima gimana? Sekarang ini peranan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat dalam menerapkan Pancasila gimana? Sebenarnya hampir sama kayak yang Farid jelasin. Saya kurang setuju dengan stereotip masyarakat tentang seorang perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur. Memang masih ada kadang kayak gitu sekarang. Masih. Bahkan saya pribadi punya teman yang memang orang tuanya itu tidak setuju kalau misalkan dia harus kuliah gitu, karena ngapain sih gitu, mendingan di rumah aja karena ujung-ujungnya kamu ngurus anak aja gitu. Padahal sebenarnya sebagai seorang ibu, walaupun nanti ujungnya kita ada di rumah, tapi ilmu yang kita dapat tuh bisa kita kasih ke anak gitu loh. Jadi pendidikan untuk seorang anak gak didapat dari sekolah aja gitu, tapi dari lingkungan keluarga juga berpengaruh besar gitu. Kaitan dengan Pancasila apa? Apa ya? Kaitan dengan Pancasila mungkin ada di sila kelima kali ya, Mbak ya, di keadilan sosial. Jadi itu kan pendidikan juga itu merupakan sila kedua juga keadilan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada mungkin kita bisa ambil kata adilnya ya. Untuk hak pendidikan perempuan dan laki-laki itu mungkin di zaman sekarang perlunya pemberitahuan kepada. Kenapa hanya sila kelima? Sila ketuhanan nggak penting. Sila kemanusiaan nggak penting, sila persatuan nggak penting. Kenapa cuma sila kelima? Sama pentingnya, Bah. Cuman kita di sini kan sedang membahas terkait tentang keadilan sosial bagi perempuan ya, Bah ya. Konteksnya ya, Bah ya. Udah adil belum sekarang? Belum. Kita pribadi sih ngerasanya belum. Tapi belum terlalu. Yang terlalu gimana? Kayak masih ada. Kamu ada keterlaluan. Enggak sih, belum. Bahkan belum. Sebagai seorang perempuan aja kita kalau keluar rumah pun belum sepenuhnya ngerasa aman. Kenapa? Karena banyak banget permasalahan dari beberapa oknum yang kurang baik gitu, pandangannya terhadap perempuan gitu loh, Mbak. Jadi kadang misalkan niat kita cuma pengen ke warung, terus nanti ada tiba-tiba ada ketolong gitu kayak. Jadi kitanya ngerasa nggak nyaman juga, ngerasa nggak dihargai. Kamu cowok gitu. Ya kan kamu nggak mau dipanggil cewek, berarti kamu maunya dipanggil cowok gitu. Enggak sih, kayak lebih ke keamanan terhadap perempuannya sih. Ya memang realitasnya begitu, perempuan kan lebih menarik dari godain. Misalnya godain cowok ngapain? Saya godain cowok ngapain? Pastilah saya godain, artinya kalau enggak Ima ya itu udah kodratnya ya. Nah itu dia kan sebagai rakyat Indonesia kita harus punya rasa aman yang sama terhadap pihak laki-laki maupun pihak perempuan, harus memiliki rasa aman yang sama dalam bermasyarakat. Lalu gitu. kaitan dengan Pancasila apa itu? Terkait tentang yang sila kedua itu, Bah. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Terus dengan yang lain, dengan sila yang lain, Sila kelima juga termasuk sih, karena keadilan untuk perempuan. Karena memang seharusnya bagi saya pribadi hal tersebut seperti catcalling ataupun gimana ya yang biasa kita rasain kalau keluar rumah tuh sebenarnya seharusnya nggak ada gitu, nggak harus kita alami gitu. kamu belajar silat aja kalau gitu biar aman. Apa buka pelajaran silat? Mungkin Dimas sering juga. Soalnya di berbagai belahan dunia juga ada yang pendapat seperti ini, tapi malah kebablasan. Seperti woman lips, gerakan woman lips itu keinginan untuk perempuan menjadi merdeka liberal, menjadi liberal, tapi itu udah kelewatan, jadi udah keluar dari kodratnya perempuan. Oh iya. Seolah-olah perempuan itu sama persis dengan laki-laki, tetap nggak bisa lah, biar gimana juga laki-laki disuruh hamil nggak mungkin, ya kan. Perempuan juga disuruh mengerjakan hal-hal yang punya batas, ya nggak mungkin. Jadi artinya sama seperti tangan kanan dan kiri. Tangan kanan fungsinya apa, tangan kiri fungsinya apa pun masing-masing ada. Ya kan, bukan berarti sama kanan kiri, walaupun sama-sama penting gitu ya. Tapi ada peranan-peranan. Nah, terkait dengan apa namanya peranan perempuan menuju apa tadi, apakah kesetaraan gender dalam penerapan Pancasila, ada nggak gerakan woman lips di Indonesia yang seperti itu, yang pengen kebebasan perempuan tapi berlebihan? Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Untuk yang berlebihan sih menurut saya itu masih dalam kata wajar ya. Sebagai contoh kita ambil mungkin ada artis, salah satunya mungkin ada yang tahu Cinta Laura ya. Itu dia sering kalau misalkan dia masuk ke acara-acara televisi atau acara podcast diundang, dia lebih sering itu menunjukkan bahwa sebagai seorang perempuan itu dia bisa sukses dan maju bersama dengan laki-laki gitu. Atau juga mungkin yang seperti yang hostnya Mata Najwa, siapa namanya? Najwa Shihab, ya betul. Jadi kan ada stereotip masyarakat yang bilang kalau sebagai seorang istri nggak boleh kerja gitu. Jadi nggak boleh kayak melangkahin suaminya gitu. Sebenarnya saya pribadi juga kurang setuju gitu, karena kadang sebagai wanita karir pastinya kita pengen terus berkembang walaupun sudah berkeluarga gitu loh. Cuma pasti ada aja pandangan dari masyarakat yang seharusnya sebagai seorang perempuan udah di rumah aja diam gitu, nanti suaminya aja yang kerja gitu. Jadi kita tugasnya untuk jaga anak gitu, ngurus rumah gitu aja. Sebenarnya kalau rumah ya, tapi sekarang memang masih ada. Masih ada banget sih, banyak banget, apalagi orang tua kayak gitu sih. Kalau lelakinya kaya sih nggak apa-apa. Iya. Lelakinya melarat, Kalau melarat kan ngajak-ngajak. perempuan nggak boleh kerja, ya udah. Iya. Kenapa, Mbak? Jadi bergembira dengan pemelarat. Kan lebih kita mau ngebantu juga gitu. Kan sama-sama Kayak kamu lah juga. kuliah sampai sarjana, lalu kemudian sama suami kamu nggak usah kerja, udah di rumah aja, kan juga kamu akan merasa nggak bebas. Terus kalau pacar kamu mintanya gitu gimana? Putus? Nah, saya belum pacar ya. Dibayangkan ada kayak gitu. Diomongin udah, Mai, kamu nggak usah kerja di sini aja. Ya kita susah senang sama-sama. Nanti gimana Mai? Karena kan ayah saya udah kerja susah payah gitu buat ngehidupin saya, masa tiba-tiba ada laki-laki lain ngajak saya untuk hidup susah gitu. Kamu udah bucin media gimana? Enggak. Yang logika, Bang. Kadang-kadang namanya cinta itu kan, kalau cinta sudah melekat, kucing ngerasa coklat. Enggak dong. Kalau bulan gede apa yang main? Kalau cinta sudah melekat itu apapun nggak diturut, itu perempuan. Saya sih dipertimbangkan dulu, Mbah. Mirip buaya, bagiku Luna Maya. Saking cintanya tuh. Jadi diturutin semua, banyak yang seperti itu. Iya betul. Akibatnya nanti ya dia kembali kepada kamu. Apakah benar-benar hanya meneruskan bucinnya atau logika? Ya karena kamu belum punya pacar jadi bisa ngomong gitu. Tapi nanti kalau udah punya ya lain lagi kalau omongannya. Mudah-mudahan enggak ya. Iya, harus ini. Ya artinya perempuan yang udah kerja juga kan tetap harus jaga batas. Betul. Kecenderungannya ya.
kecenderungannya kadang-kadang perempuan itu kalau merasa udah kuat, apalagi penghasilannya lebih tinggi dari laki-laki, itu biasanya laki-lakinya diremehin. Iya. Itu sih balik lagi ke dari masing-masing ya. Umumnya begitu. Umumnya perempuan itu kemudian merasa gua tampang lu juga bisa. Iya. Akhirnya jadi ngeremehin laki-laki. Nah, laki-laki kodratnya kan memang dia maunya Memang memimpin keluarga, memimpin ya keluarga. kan, ar-rijalu qawwamuna 'alal mu'minat gitu. Artinya lelaki itu adalah pemimpinnya kaum perempuan. Betul. Jadi kalau kemudian peranannya diambil, ya udah pasti aja akan jadi berantem. Iya. Ya kan, udah pasti ada. Akan ada perselisihan. Ya sebenarnya ya ada satu pepatah, ada satu contoh yang entah pantas atau enggak saya kemukakan di sini. Sebenarnya hubungan yang serasi antara perempuan dan laki-laki itu sudah tergambar dalam hubungan antara mereka, hubungan seksual mereka sudah tergambar di situ. Suatu hubungan seksual yang berhasil, yang mendatangkan kenikmatan, yang kemudian menghasilkan keturunan adalah kalau pihak lakinya tegas, pihak perempuannya lembut. Betul kan? Betul. Kalau dibalik sama-sama keras nggak akan terjadi. Atau dibalik lagi sama-sama lembek nggak bisa. Atau dibalik, kamu bisa bayangin. Apalagi kemudian perempuannya yang tegas tapi lelakinya yang lembek, nggak bisa. Loyo. Berarti dalam hubungan rumah tangga sudah tergambar dari pola hubungan perempuan laki-laki. Betul. Hanya berhasil dan menghasilkan keturunan kalau pihak laki-laki yang tegas, pihak perempuan yang lemah lembut. Disitulah akan tercipta kenikmatan, tercipta hubungan, dan pada akhirnya akan menimbulkan keturunan. Bayangkan kalau sama-sama lemas, kan udah tidur aja itu berdua. Kan? Kalau sama-sama lemas atau sama-sama keras, ngapain akhirnya kan? Atau terbalik, perempuan yang keras, lelakinya yang loyo, nggak bisa. Jadi memang udah seperti itu. Walaupun mungkin contoh ini kurang pantas, tapi memang kenyataannya gitu sih. Ya kan? Artinya Allah menciptakan pola hubungan perempuan laki-laki itu dari situ aja sudah bisa diambil. Yang bagus itu gimana? Perempuan itu justru dengan kelembutannya memiliki kekuatan. Saya pasti akan lebih terenyuh dengan perempuan yang kalau diomelin nangis ketimbang dengan perempuan kalau diomelin malah ngotot. Iya, bentar gitu ya, lawan. Misalnya ngelawan, misalnya saya punya istri kasih tahu malah ngotot sama dia, itu malah saya tambah marah karena kodratnya laki-laki nggak mau dilawan. Tapi kalau misalnya dia kemudian diem, ya itu mungkin hanya sebentar, besokannya udah ngomong lagi gitu. Berarti kan dalam kelembutan perempuan itu justru kekuatannya di situ. Jadi kelembutan bukan arti kelemahan gitu loh. Lelaki juga bukan sewenang-wenang dalam arti tegas kemudian berbuat sewenang-wenang, berbuat kasar, nggak bisa juga. Saling menghormati. Ya kembali kepada tadi, kalau mau menciptakan suatu hubungan yang serasi, yang harmonis, yang menghasilkan keturunan, ya harus seperti itu. Ya harus seperti itu. Nih kamu kan belum pada berumah tangga nih, itu jadi pelajaran tuh. Harus ada porsinya. Iya, jadi jangan kamu nanti suami kamu marah, harus ada poin-poinnya yang kita tahu. Misalnya lelaki baru pulang kerja, kamu jangan adu apa-apa. Biarkan dia istirahat dulu, gitu ya. Kasih makan dulu, jangan lembut. Nanti giliran dia istirahat mau tidur baru dia cerita. Nah itu kesempatannya tuh kita mau. Jangan laki-laki baru datang langsung diceritain ini begini pusing lah, marah. Sudah lagi capek. Baru capek tambahin lagi masalah. Mandi juga belum, tambahin pusing. Itu istri yang nggak bijaksana kayak gini. Itu Banyak plik atau trik yang harus dipelajari sehingga terbaik. Oke, kembali kepada pokok. Sejauh ini apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah terlihat dalam peranan perempuan di Indonesia saat ini? dari Mbak RT sendiri ini sih mungkin ini kali ya, di beberapa bagian atau masyarakat gitu, itu yang sudah ada penerapannya, karena dari pihak semuanya pun, entah itu laki-laki ataupun perempuan itu sudah teredukasi gitu ya,
Tapi namun di sisi lain juga ada yang mungkin memang belum teredukasi atau mungkin masih dengan pemikiran-pemikirannya dia yang ikut zaman dulu gitu ya kan, gitu. Dari Imai sendiri mungkin Paling dari sisi kemanusiaan sama keadilan sih gitu, karena banyak banget yang kita tahu tentang kekerasan sesama kekerasan ke perempuan, bisa secara fisik maupun seksual gitu, secara dari mulut juga bisa gitu. Makanya itu yang bikin kita sebagai perempuan kalau keluar rumah pun ngerasa ada rasa kurang nyaman gitu, ada rasa takut gitu. Yang perempuan kadang-kadang juga suka kelewat batas. Contohnya selebritis gitu. Ngomong saya enak banget ya. Iya. Dia kan sok berani. Ya. Akhirnya ya gimana, image perempuan sendiri jadi kurang bagus. betul. Kemudian juga tampilan-tampilan dari TikTok yang gimana-mana kan perempuan yang mancing. Memang sebenarnya balik Laki lagi. ngapain buka-bukaan siapa ngeliat? Sebenarnya balik lagi ke perempuan-perempuannya, karena nggak semua sih Kak. Ada beberapa perempuan yang kadang keluar pakai gamis pun, misalnya udah tertutup rapat, gitu, tidak menunjukkan lekuk tubuhnya, tetap dapat ini secara verbal gitu, tetap aja dapat rasa kurang nyaman gitu setiap Paling keluar. tidak dengan pakaian seperti itu Anda sudah bisa terjaga. Biasanya orang kalau perempuan pakai jilbab itu suka seger mau godainnya. Tapi kalau kamu pakai rok mini, otomatis cewek godain kita dong. Jadi kamu minta godain dia. Cuman dari sisi Abah sendiri nih, kalau saya kan sebagai ini juga, saya juga mungkin agak sedikit kurang setuju ya, misalkan ada perempuan lewat di depan Abah nih, kayak dia pakai pakaian, iya baju Sabrina, nah terus dia pakai rok pendek gitu. Menurut Abah sendiri itu pantas nggak kalau untuk digoda? Pantas daripada aki-aki pakai kolor, ngapain saya godain? Mendingan perempuan yang pakai itu saya godain, lebih pantas ya, lebih manusiawi saya. Wah pantas, biar udah aki-aki juga. Oh jadi normal. menurut Abah itu lebih Ya kenapa manusiawi ya, lebih manusiawi. Kalau udah kodratnya laki-laki nggak seperti itu pasti jahil, iseng mulutnya udah langsung aja. Coba kalau perempuan misalnya Imai lewat, saya yakin nggak ada godaan karena pakaiannya udah bikin orang jadi seger. Itulah sebabnya akan kata Al-Quran, perempuan itu akan terjaga dengan pakaian seperti itu. Kenapa? Lelaki itu dengan sendirinya akan merasa segan. Cuma kalau kamu pakai rok mini, mana nggak tengok lagi ada gendut tuh. Kalau nggak digodain disambit batak gitu. Sambil batas mungkin banci kali ya Pak ya, banci ya Pak. Gak tadi pas dilihat bukan cewek, malah ada jakun. Iya. Kalau nggak ditimpuk ya Pak ya. Iya, malah ditimpuk tuh. Tapi kalau perempuan normal pasti digodain. Justru ada kata nggak digodain berarti lakinya itu yang nggak normal. Lakinya nggak normal. Malah perempuannya bingung. Ini gue udah capek-capek kadang ngegodain. Lu pada semua apa sih gitu kan ya. Ya lu sakanya kalau lakinya yang pada nggak normal. Oke, sebagai penutup mungkin ada pendapat dari masing-masing artinya Mbak Ridwan lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan supaya peranan mereka bisa sesuai dengan harapan, yaitu dalam rangka keadilan sosial. Itu mulai dari saya dulu. Imai dulu ya kali ya. Untuk aku pribadi sih, untuk seluruh perempuan pastinya harus memiliki rasa keberanian gitu, rasa berani untuk berbicara, terus habis itu rasa percaya diri, rasa kuat gitu. Karena kalau misalkan bukan kita yang jaga diri kita sendiri, itu siapa lagi? Terus habis itu lebih ngejaga cara berpakaian dan cara pandangan untuk masyarakat lain sih gitu, karena kan kita hidup secara berdampingan gitu dengan masyarakat lain, jadi kita secara nggak langsung juga harus menjaga gitu takut timbul pendapat yang kurang baik. Betul. Kalau dari sisi saya sendiri sebagai seorang laki-laki itu mungkin lebih mengedukasi diri aja kali ya, karena kita pun sebagai manusia entah itu laki-laki atau perempuan tuh sama di mata masyarakat ya. Tapi lain cerita kalau nanti kita bahas agama ya. Tapi
Tapi kita cerita sekarang di sini sebagai masyarakat Indonesia ya, lebih mengedukasi diri aja supaya dalam pemerintah kan sudah buat peraturan-peraturan terkait tentang perlindungan perempuan, itu mungkin bisa lebih tegasin lagi gitu. Lebih saling menghargai aja sih sesama perempuan dan laki-laki. Lebih saling menghargai aja sebagai sesama masyarakat Indonesia gitu ya. Saling ngejaga. Kalau untuk aku sendiri, buat perempuan-perempuan yang nantinya akan memilih untuk menjadi wanita karir, pada saat berkeluarga bisa lebih diimbangi ya untuk keluarga dan kerjaan, jangan disatu padukan gitu, apalagi untuk perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin di pekerjaannya gitu, bisa membagi waktunya untuk suami dan kerjaan, untuk anak, keluarga dan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi adil lah gitu untuk yang istri perempuan-perempuan yang memilih berkarir dan untuk membantu keuangan keluarga gitu. Oke, satu hal yang mungkin perlu kita ingat bahwa di kelas di sini aja cewek semua harus sendiri. Abbas juga lupa Abah. Oh iya. Kan di kampus. Iya. Kan banyakan cewek. Iya. Tapi kenapa giliran di bidang politik cuma Mega sendiri, yang lain cowok semua? Nah, itu satu hal yang harus kita pikirkan. Nah, itu dia. Berarti masih banyak bidang yang harus dimasuki oleh perempuan. Iya, betul. Dalam bidang politik dari sekian menteri, perempuan kan berapa orang? Iya. Cuman terkait tentang hal ini, itu udah ada peraturannya nggak sih, Bah, yang tentang 30% tuh anggota politik itu bisa dimasuki oleh pihak perempuan gitu ya kan, Bah ya? Betul ya. Betul. Adalah perempuan. Tapi kan itu sudah baik sih. Juga kepada kemauan politik dari pemimpin partai. Iya, betul. Kalau ternyata dia menganggap ada perempuan itu kurang baik, ada kurang bagus, itu cuma itu kembali kepada kebijakan masing-masing sendiri ya. Bisa memaksakan diri untuk tampil kalau kondisinya sendiri juga tidak memenuhi syarat. Iya, betul. Ya kan. Artinya kamu untuk bisa terpilih jadi pemimpin, ya kan tergantung yang milih. Iya. Nggak bisa kita maksain diri. Saya mau menjadi pemimpin, nggak bisa. Berarti tunjukkanlah prestasi gitu. Yang jelas kalau di kelas saja, di semua kelas yang saya pimpin itu kebanyakan perempuan dan laki-laki. Seharusnya kehidupan masyarakat seperti itu, karena bandingannya masyarakat memang realitasnya banyak perempuan. Dari sekian bayi yang lahir itu coba aja perempuannya ya. Iya, betul. Laki cuma sedikit. Nah, berarti tantangan bagi perempuan untuk bisa meningkatkan peranannya, kualitasnya, supaya nanti bisa sejahtera. Kita tuh nggak bisa nuntut, tapi kita bisa membuktikan diri kita mampu. Nuntut juga nggak bakal didengar, siapa mau dengerin? Buktikanlah gitu. Di politik yang paling menonjol kan Megawati, selebihnya kan boleh dibilang nggak kedengaran suara. Iya. Selebihnya cowok, Megawati. Iya. Cuma itu aja yang paling menonjol. Ya ada sih, tapi nggak banyak terkenal. Iya, betul. Oke teman-teman, saya kira kita tidak perlu berpanjang kata, tidak perlu melebar sana kemari. Kira-kira dari perbincangan dengan teman-teman ini kita bisa menangkap suatu kesimpulan bahwa perempuan memang diharapkan akan meningkatkan peranannya, tapi peranan itu tentunya harus dibarengi dengan prestasi, bukan suatu tuntutan. Karena kalau tuntutan ya nggak ada yang mau dituntut, tapi kalau perempuan itu sendiri meningkatkan peranannya, insya Allah akan diharapkan. Sekali demikian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast dari kelompok kami pada hari ini terkait kesetaraan gender bagi perempuan demi terwujudnya keadilan sosial bagi perempuan Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.